Kasus di tahun 2025 di bidang pendidikan di mana seorang guru diberhentikan karena merupakan vokalis dari sebuah band. Ayo kita bahas. Sebelum mengetahui kasus tersebut, kita harus mendalami dulu materi kita hari ini, yaitu profesionalisme guru di tengah era globalisasi. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya adalah Joe Putra Panenga, mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Palangkaraya, Angkatan 2024. Dan di video ini, saya akan menjelaskan dan memberi kalian materi tentang profesionalisme guru di tengah era globalisasi. Ayo kita simak. Di era globalisasi seperti sekarang, perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial terus berkembang sangatlah cepat. Perubahan ini mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan, di mana seorang guru tidak hanya lagi mengajar di dalam kelas saja, namun juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan profesionalisme guru? Profesionalisme guru adalah sikap, kemampuan, dan tanggung jawab dan komitmen seorang guru dalam menjalankan tugas pendidikan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Guru profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Untuk memahami profesionalisme guru secara lebih jelas, kita dapat menggunakan pendekatan 5W1H. Pertama, apa itu profesionalisme guru? Profesionalisme guru mencakup kemampuan mengajar, penguasaan teknologi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, serta menjaga etika baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kedua, lalu siapa guru yang disebut profesional? Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi, kualifikasi akademik yang sesuai, dan mampu menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, seorang guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ketiga, kapan profesionalisme guru mulai diperhatikan? Profesionalisme guru mulai mendapat perhatian serius ketika pendidikan dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan bangsa di Indonesia. Perhatian terhadap profesionalisme guru semakin kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005 yang menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional. Keempat, di mana profesionalisme guru harus diterapkan? Profesionalisme guru tidak hanya diterapkan di dalam sekolah, tetapi juga di masyarakat dan di ruang digital. Saat ini, guru berinteraksi dengan peserta didik tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui berbagai platform digital dan media sosial. Lalu kelima, mengapa profesionalisme guru itu sangatlah penting? Profesionalisme guru sangat penting karena guru memiliki peran besar dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan masa depan peserta didik. Kualitas pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas gurunya. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mewujudkan profesionalisme guru? Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, mengikuti pelatihan dan seminar, menguasai teknologi pendidikan, mematuhi kode etik guru, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, serta memiliki sikap terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Demikian penjelasan tentang apa itu profesionalisme guru. Lalu kita akan berlanjut tentang kode etik seorang guru. Kode etik guru merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh guru dalam menjalankan profesinya. Di era digital, guru perlu menjaga sikap profesional, termasuk dalam penggunaan media sosial, karena aktivitas mereka dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Selain kode etik guru, terdapat pula yang namanya hak dan kewajiban guru. Beberapa hak guru meliputi memperoleh penghasilan yang layak, mendapatkan perlindungan hukum dalam profesi, mengembangkan kompetensi profesional, serta memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai. Sementara itu, kewajiban guru meliputi mendidik dan membimbing peserta didik, menjadi teladan dalam masyarakat, menjaga nama baik profesi, serta terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Di era globalisasi, kewajiban tersebut bertambah dengan tuntutan untuk memahami teknologi digital, menjaga etika bermedia sosial, dan mampu menghadapi perkembangan pendidikan modern. Selanjutnya, kita akan membahas pengembangan profesi guru di era globalisasi. Pengembangan profesi guru merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas guru secara berkelanjutan. Bentuk pengembangannya dapat dilakukan melalui mengikuti seminar dan pelatihan, mengikuti teknologi pembelajaran digital,
aktif dalam organisasi profesi, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan literasi digital. Pengembangan profesi sangat penting karena dunia pendidikan terus berubah. Guru harus terus belajar agar mampu menghadapi kebutuhan peserta didik yang juga harus terus berkembang. Setelah kita memahami konsep dari apa itu profesionalisme guru, kode etik guru, hak dan kewajiban seorang guru, serta pengembangan profesi guru di era digital, maka kita akan masuk ke dalam studi kasus kita, yaitu kasus yang menimpa seorang guru SD bernama Novi Citra Indrayati, seorang guru SD dari Sekolah Dasar Islam Terpadu, Mutiara Hati Banjarnegara, yang juga merupakan seorang vokalis dari band Sukatani. Permasalahan muncul ketika identitas Novi sebagai guru dan musisi tersebar luas di media sosial. Aktivitasnya sebagai vokalis kemudian menjadi perdebatan publik. Sebagian masyarakat menilai bahwa aktivitas tersebut kurang sesuai dengan citra seorang guru. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa guru tetap memiliki hak untuk berkarya dan berekspresi di luar pekerjaannya. Akibat kontroversi dari kasus ini, pihak sekolah memberhentikan Novi dari pekerjaannya sebagai seorang guru. Kasus ini menarik, karena ini melibatkan kehidupan seorang guru dan keprofesionalismenya dalam mengajar. Jika dilihat dari sudut pandang profesionalisme guru, kasus ini menunjukkan bahwa guru saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Dahulu, kehidupan pribadi guru relatif terpisah dari kehidupan profesionalnya. Namun saat ini, perkembangan media sosial membuat aktivitas pribadi seorang guru dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Akibatnya, guru tidak hanya dinilai dari kualitas mengajarnya, tetapi juga dari aktivitas dan jejak digital yang dimilikinya. Kasus Novi menunjukkan bahwa batas antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional menjadi semakin tipis di era globalisasi. Jika dinilai dari kode etik guru, muncul pertanyaan penting. Apakah aktivitas bermusik yang dilakukan oleh Novi melanggar kode etik guru? Disinilah muncul perbedaan pandangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa guru harus selalu menjaga citra profesinya, karena guru merupakan teladan bagi para peserta didik dan masyarakat. Namun, di sisi lain, ada pendapat bahwa guru juga merupakan individu yang memiliki hak untuk berkarya selama tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu tugas profesionalnya sebagai pendidik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik guru di era digital menjadi semakin kompleks. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, guru memiliki hak untuk mengembangkan diri dan berekspresi sebagai warga negara. Namun guru juga memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik profesi dan menjadi teladan bagi peserta didik. Kasus Novi memperlihatkan adanya benturan antara hak pribadi dan tuntutan profesionalisme. Inilah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi guru pada era globalisasi. Menurut saya, kasus Novi menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak boleh hanya dinilai berdasarkan opini publik ataupun aktivitas pribadi yang belum tentu berkaitan dengan kualitas mengajarnya. Namun demikian, guru juga perlu menyadari bahwa profesinya memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga setiap aktivitas di ruang publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara hak individu untuk berekspresi dan tanggung jawab profesional sebagai pendidik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan pendidikan. Globalisasi telah membawa berbagai peluang sekaligus tantangan baru bagi profesi guru. Oleh karena itu, guru harus mampu menjaga keseimbangan antara kompetensi, etika, profesi, tanggung jawab sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Profesionalisme guru tidak hanya diukur dari citra di media sosial, tetapi juga dari kualitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pendidikan. Dengan terus mengembangkan diri dan menjaga etika profesi, guru dapat tetap menjadi agen perubahan yang mampu mencetak generasi unggul di era globalisasi.